Selamat siang semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu untuk materi bagian C dan D. Materi PPKN kita hari ini tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia. Untuk bab 3 ini, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang lembaga-lembaga negara menurut UUD NRI tahun 1945. Jadi minggu ini kita akan mempelajari pada bagian C dan D, seperti yang tertera di dalam peta konsep. Yuk kita simak apa aja sih yang kita bahas. Untuk yang pertama, kita bahas tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Apa sih itu? Jadi, tata kelola pemerintahan yang baik itu sama dengan good governance. Menurut World Bank, good governance ini merupakan tata kelola pemerintahan yang baik, yang merupakan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi, dengan pasar yang efisien, penghindaran salah satu alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta menciptakan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Jadi secara singkat, good governance ini yang seharusnya pemerintah lakukan untuk mengelola pemerintahan kita ini. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik ini, terdapat 3 unsur pokok yang bersifat sinergis atau yang seharusnya saling mendukung dan bekerja sama. Yang pertama ini ada unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada satu periode tertentu. Kemudian unsur swasta atau wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. Dan yang ketiga, unsur warga masyarakat atau stakeholders. Jadi di sini, tata kelola pemerintah yang baik ini merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat. Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersama, dan sekaligus merencanakan bersama apa yang mau dilakukan dan hendak dikerjakan di masa mendatang. Dengan begitu, tata kelola pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Kemudian, kita masuk ke ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi ada menurut pendapat Laude Ida, tata kelola pemerintah yang baik memiliki sejumlah ciri atau karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu ada demokratis, yaitu interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, serta terjalankannya tata pemerintahan secara terbuka terhadap kritik dan kontrol dari rakyat. Kemudian komunikatif, adanya jaringan multisistem untuk menghasilkan output yang berkualitas. Dan yang ketiga itu ada penguatan diri sendiri untuk mendirikan pemerintahan dalam kondisi lingkungan masyarakat yang dinamis. Kemudian yang keempat itu keseimbangan kekuatan, yaitu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan untuk menciptakan dinamika kesatuan dalam kompleksitas harmoni dan kerjasama. Dan yang kelima ini independensi, atau menciptakan saling ketergantungan unsur sinergis melalui koordinasi dan fasilitasi. Dalam perkembangan selanjutnya, tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahan mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ini, hubungan antara pemerintah dengan pasar. Misalnya, pemerintah mengendalikan harga-harga sembako agar sesuai dengan harga pasar. Kemudian yang kedua, hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Misalnya, pemerintah memberikan pelayanan dan perlindungan bagi rakyat. Yang ketiga, hubungan antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan. Misalnya, pemerintah memberikan kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Yang keempat, hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih atau politisi dan pejabat-pejabat yang diangkat atau pejabat birokrat. Misalnya, mengadakan pertemuan atau rembuk antara tokoh masyarakat, pejabat birokrat, ataupun politisi. Selanjutnya, yang kelima, hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dan penduduk perkotaan dan pedesaan. Misalnya, memberikan izin bertempat tinggal kepada penduduk pedesaan yang bekerja di perkotaan,
Yang keenam, hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam membahas contohnya rancangan undang-undang atau RUU. Kemudian yang ketujuh, hubungan pemerintah dan lembaga-lembaga internasional. Contohnya, kerjasama di segala bidang untuk kemajuan bangsa. Untuk mengimplementasikan atau menerapkan tata kelola pemerintah yang baik, diperlukan beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, harus adanya efisiensi, khususnya dalam manajemen pada sektor publik. Kemudian yang kedua itu ada akuntabilitas publik, atau segala tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, adanya hukum, maksudnya di sini adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung. Kemudian yang keempat, sistem informasi, yaitu untuk menjamin akses masyarakat terhadap segala kebijakan dan informasi. Yang kelima ini harus adanya transparansi atau masyarakat memiliki hak untuk mengetahui keputusan dan gerak dari pemerintahan. Kemudian kita masuk pada bagian D, tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia. Apa sih partisipasi politik itu? Partisipasi politik adalah peran serta warga negara, baik secara individu maupun kolektif, dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan politik. Jadi kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bermacam-macam bentuk dan intensitas. Hal ini menyebabkan bervariasinya partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara, dari mulai tingkatan yang pasif sampai tingkatan yang aktif. Bila dihubungkan dengan hak dan kewajiban, maka partisipasi politik ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab dari warga negara itu, yang berdasarkan kesadaran politik tinggi dan baik. Partisipasi politik yang baik akan terwujud dalam masyarakat politik yang sudah mapan. Suatu komunitas masyarakat dapat disebut sebagai masyarakat politik jika masyarakat tersebut telah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu, selalu ada kelompok yang memerintah dan ada yang diperintah. Kemudian, dapat menerima suatu pendapat. Yang ketiga, membangun budaya politik yang demokratis. Yang keempat, memiliki wawasan kebangsaan, sikap dan perilaku yang mencerminkan cinta tanah air. Yang kelima, menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, keadilan dan persamaan. Masih banyak ciri-ciri dari suatu komunitas masyarakat ini ya. Kalian dapat membacanya di dalam buku paket kalian di halaman 90 dan 91. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian buka halaman yang Ibu sebutkan tadi. Partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat. Partisipasi dan perilaku politik harus berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku. Berikut ini merupakan contoh partisipasi dan perilaku politik yang sesuai dengan nilai dan norma. Yang pertama itu, contoh partisipasi politik yang ada di lingkungan sekolah. Di sini ada yang contohnya kalian bisa rasakan sendiri, pemilihan ketua kelas contohnya, pemilihan ketua OSIS, ataupun ketua organisasi ekstrakurikuler. Kemudian yang kedua, pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADRT, OSIS ataupun organisasi ekstrakurikuler. Kemudian, forum-forum diskusi ataupun musyawarah yang diselenggarakan di sekolah. Bisa juga contohnya, waktu kalian diskusi di kelas-kelas itu, bisa merupakan contoh dari partisipasi di lingkungan sekolah. Supaya perilaku politik yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai aturan, maka setiap siswa itu harus memperhatikan ketentuan-ketentuan ataupun norma-norma sebagai berikut. Yang pertama itu kalian harus memperhatikan Pancasila, kemudian UUD RI 1945, kemudian Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, dan tata tertib siswa, dan lain sebagainya. Kalian bisa menerapkan hal ini ketika kalian berada di lingkungan sekolah. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian contoh partisipasi di lingkungan masyarakat. Perilaku politik yang merupakan cerminan dari demokrasi langsung
dapat ditampilkan warga masyarakat melalui beberapa kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, melalui forum warga. Kemudian yang kedua, melalui pemilihan ketua RW, RT, kepala desa, ketua organisasi masyarakat, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, melalui pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT atau RW, MLD, dan lain sebagainya. Warga masyarakat dapat menampilkan perilaku politiknya yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi tidak langsung melalui penyampaian pendapat atau aspirasi baik secara lisan maupun tertulis, melalui lembaga perwakilan rakyat, atau melalui media massa, seperti koran, majalah, dan lain sebagainya. Agar dalam pelaksanaan perilaku politik tersebut, sesuai dengan aturan dan norma-norma, kita harus memperhatikan aturan sebagai berikut. Yang pertama itu, Pancasila dan UUD RI 1945. Yang kedua, peraturan perundang-undangan yang terkait, misalnya UU HAM, UU Parpol, dan lain sebagainya. Yang ketiga, peraturan yang berlaku khusus di lingkungan setempat, seperti peraturan RT RW, peraturan desa, dan sebagainya. Kemudian norma-norma sosial yang berlaku. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perilaku politik yang dapat kita tampilkan secara langsung itu diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden. Kemudian pemilihan kepala daerah secara langsung atau pilkada. Yang ketiga, aksi demonstrasi yang tertib, damai, dan santun. Perilaku politik yang tidak langsung dapat diwujudkan melalui penyampaian aspirasi pada lembaga perwakilan rakyat, partai politik, organisasi masyarakat, dan media massa, supaya perilaku yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai aturan. Maka, harus menaati ketentuan dan norma-norma sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, UUD NRI tahun 1945. Yang ketiga, undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, keputusan presiden. Dan yang keenam, peraturan daerah. Beberapa bentuk partisipasi dan perilaku politik di atas merupakan peran serta aktif dalam pelaksanaan sistem politik di Indonesia. Peran aktif warga negara dapat dilakukan dalam berbagai aspek lainnya, seperti dalam bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Partisipasi warga negara dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, pada gilirannya dapat memperkuat sistem politik bangsa Indonesia secara keseluruhan. Demikian materi untuk hari ini tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari tutur kata yang Ibu sampaikan. Ibu harapkan materi ini bisa kalian pahami. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan langsung. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Selamat siang semuanya, sampai jumpa lagi.